Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini masih bersama Ibu Friska. Nah, pembelajaran hari ini kita masih di tema 7, subtema 3, namun kita akan melangkah ke pembelajaran 5. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Pasti siap. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, silahkan alat tulisnya disiapkan terlebih dahulu. Sudah siap? Siap. Nah, jika sudah siap, ayo kita masuk ke pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi sikap yang pantas ditiru dan sikap yang tidak pantas ditiru dalam suatu cerita dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila dengan benar. Yang ketiga, melalui penugasan, siswa dapat menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan dengan benar. Yang keempat, melalui praktik, siswa dapat mempresentasikan peta pikiran tentang menghadapi masa pubertas dengan percaya diri. Dan yang kelima, melalui praktik, siswa dapat berpidato dengan baik dan percaya diri. Yuk kita masuk ke pembelajaran. Memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan membutuhkan ketegasan dan keberanian. Bagaimana denganmu? Apa yang harus dimiliki saat memimpin diri sendiri? Nah, selanjutnya ayo kita membaca cerita tentang Benny. Pagi itu, ayah dan ibu sudah menunggu Benny di kamar makan. Mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Benny, tetapi Benny tidak menyaut. Kemudian, ibu berjalan menuju kamar Benny. Tiba di depan kamar Benny, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Benny, ayo kita sarapan." "Iya ibu," jawab Benny. Ibu membuka pintu kamar Benny. Ibu melihat Benny sudah mengenakan seragam, tetapi belum menyisir rambutnya. Benny sedang memasukkan buku-buku dan perlengkapan sekolahnya ke dalam tas. "Kamu tadi terlambat bangun, Benny?" tanya ibu. "Iya bu, tadi malam Benny mengerjakan tugas. Benny baru tidur pukul 11 lebih, jawab Benny. "Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" tanya ibu. "Sebenarnya sudah seminggu yang lalu bu," jawab Benny lirih. Jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat bangun," kata ibu. Maksud ibu, jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu sudah selesai dari kemarin, bukan? Kata ibu. Iya bu, besok-besok Benny tidak akan menunda mengerjakan tugas," kata Benny. "Baiklah, tapi ibu senang kamu telah berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ayo sekarang kita sarapan, ayah sudah menunggu," kata ibu. Nah, dari teks bacaan yang sudah tadi kita baca, coba ibu ingin bertanya, pernahkah kalian ada yang mengalami kejadian seperti Benny? Pasti di antara kalian ada yang pernah ya. Nah, sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Benny di atas? Ada yang tahu? Sikap yang tidak pantas ditiru oleh kita dari cerita Benny itu sering terbiasa menunda mengerjakan tugas dan tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Betul. Nah, yang ketiga, sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas? Sikap yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas selalu berusaha keras, mandiri, dan mengakui kesalahan diri
sendiri. Selanjutnya, kata Benny, kita harus mampu memimpin diri sendiri. Dalam memimpin diri sendiri juga, kita harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Nah, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut ini ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, suka bekerja keras. Yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tadi kita sudah mengetahui nilai-nilai keadilan yang terdapat pada sila kelima. Nah, kemudian tugasnya yang pertama, tuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang kedua, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitarmu. Tugasnya dikerjakan ya. Nah, pembelajaran telah selesai. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, kita telah belajar mengidentifikasi sikap yang pantas ditiru dan sikap yang tidak pantas ditiru dari suatu cerita. Yang kedua, kita telah belajar menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang ketiga, kita telah belajar menuliskan contoh-contoh penerapan nilai keadilan dengan benar. Tugasnya dikerjakan, tetap semangat meskipun kita belajar di rumah masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.